para rasul dan imam besar kita yaitu Yesus Kristus. Rasul kita dan imam besar kita yaitu Yesus Kristus. Ya, yang setia. Yesus Kristus setia sebagai anak dan dia setia sebagai imam besar, yaitu ketika ia mengepalai rumahnya, mengurus rumahnya. Ya. Dan rumahnya itu siapa, saudara? Rumahnya adalah saudara dan saya. Ya. Kita ini, saudara dan saya adalah rumahnya yang harus dia urus, harus dia setia layani. Ya. Mari katakan, aku adalah rumahnya. Amin, haleluya. Dan Tuhan Yesus sedang mengurus rumahnya ini. Ya. Dia datang untuk mengurus rumahnya, rumah besar, yaitu di dalam kita ini. Semua ini, kita ini adalah rumahnya. Dan dia setia. Sekalipun Musa memang tercatat adalah orang yang setia di dalam mengurus rumahnya. Ya. Coba kita buka di dalam bilangan 12. Kita bilangan 12 di ayat yang ke-6. Ya. Bilangan 12 ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Itu kejadian ketika kakaknya, yaitu Miriam dan Harun, mengata-ngatai Musa dengan persoalan tentang perempuan Kus. Namun Tuhan membela Musa, bukan membela, tapi Tuhan menyatakan dirinya bahwa Musa itu adalah hambanya dia, imam besarnya dia, miliknya dia, yang dikatakan setia di dalam melayani rumahnya. Musa setia melayani rumahnya. Dengan Musa, Tuhan berbicaranya itu terbuka, tidak pakai teka-teki, langsung berhadapan. Oleh karena itu di Ibrani tadi kita membacanya, disebut lagi Musa. Ya, dikatakan di sini, tapi Yesus melebihi dari Musa kesetiaannya. Ya, di dalam mengurus rumahnya, Yesus melebihi Musa. Musa yang sudah setia itu melayani dia, mengurus rumahnya. Tapi Yesus Kristus sebagai imam besar itu lebih setia, lebih dari Musa, lebih tinggi dari Musa. Ya, kita mau belajar yang dimaksud dengan Tuhan ketika Musa ini setia melayani rumahnya dalam segenap rumahnya. Demikian juga Tuhan Yesus yang dikatakan dia setia mengepalai rumahnya. Ini seperti apa? Ya. Saudara, ketika Musa, kalau kita melihat kejadian di Musa, kita tidak akan membacanya satu persatu, tapi setelah bilangan 12 itu ada pemberontakan dari bangsa Israel di bilangan 14. Ya. Umat Israel itu memberontak terus kepada Tuhan. Terus memberontak. Dalam kekurangan apa saja dia memberontak. Ada kekurangan makanan, berontak, mengeluh. Ya, kekurangan air juga memberontak, mengeluh. Semuanya pokoknya mengeluh aja. Ya. Dan ketika mendengar keluhan dan pemberontakan dari umat Israel itu, yang sekalipun Tuhan katakan engkaulah umatku, pilihanku, imamat rajani, tapi Tuhan bisa murka, saudara. Tuhan bisa murka kepada yang dikatakan kamu adalah bangsa kepunyaanku, milikku sendiri, imamat rajani. Tapi kalau yang dipilihnya ini terus menerus memberontak, terus menerus mengeluh, terus menerus menista Tuhan, maka Tuhan ini murka. Nah, di saat Tuhan murka, Musa tampil berdiri
Dia berdiri antara Tuhan dengan bangsa Israel ini. Dia berdiri antara Tuhan, antara kemarahan Tuhan, murka Tuhan dengan bangsa Israel, pemberontakan bangsa Israel, dan murka Tuhan. Dan Musa berdiri di antara itu. Nah, itulah tugasnya dia. Tugasnya dia sebagai imam besar. Tugasnya dia sebagai imam besar, dia berdiri di antara. Dia meredahkan murka daripada Tuhan. Berkali-kali kita tidak perlu membacanya, saudara bisa membaca banyak sekali peristiwa. Ya. Yang jelas aja ya, kita akan membaca di dalam Bilangan 16 ya, setelah pemberontakan Korah, Datan dan Abiram yang memberontak tidak mau dipimpin oleh Musa dan Harun, padahal mereka adalah keturunan imam Lewi. Mereka merasa bahwa mereka pun bisa melaksanakan ibadah itu. Oleh karena itu mereka tidak mau dipimpin oleh Musa dan Harun lagi. Dan Tuhan marah kepada imamat rajani ini. Tuhan marah juga, Tuhan murka. Ya. Nah di sini kita tahu saudara, sekalipun saudara dan saya adalah imamat rajani. Ya. Di dalam 1 Petrus 2 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang dikuduskan. Kita yang sudah ditarik dari kegelapan dibawa masuknya dalam terang. Kita dikuduskannya. Tapi kalau kita terus-menerus menista dia, kita terus-menerus memberontak kepada dia, memberontak dari segala pengajaran-pengajaran yang dia berikan dalam kehidupan kita. Saya tidak menyangkal Tuhan, mungkin saudara berkata demikian. Saya tidak menyangkal Tuhan Yesus. Pemberontakan tidak harus dengan menyangkal nama Tuhan Yesus, saudara. Ketika engkau tidak mau masuk di dalam pendidikannya, ketika engkau tidak mau masuk dalam masa-masa pengajarannya, tentang kehidupan, itu bukan memberontak. Dan itu sudah termasuk menista Tuhan. Seperti Korah, tidak mau dibawa ke kepemimpinan Musa. Tidak mau dibawa ke kepemimpinan Musa. Dia merasa Musa ini, menurut dia, Musa adalah sombong. Musa tinggi hati. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut. Dia memutarbalikkan. Tapi memang dia tidak mau dibawa pemimpin Musa. Dia mau menjadi pemimpin itu sendiri. Dan Tuhan tidak mengendaki hal itu terjadi. Di mata Tuhan, tetap itu adalah pemberontakan dan itu adalah penistaan. Dan Tuhan murka dan marah. Dan Tuhan akhirnya akan mau memisahkan. Kita coba baca di dalam Bilangan 16 ayat yang ke-20. Bilangan 16 ayat ke-20. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan Engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Ya, lihat di sini saudara. Disinilah yang dimaksud dengan di Ibrani tadi bahwa Musa itu setia di dalam seluruh rumahnya. Juga di Bilangan 12 Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Musa ini setia dalam hal mengurus rumahnya. Yaitu ketika dia mengurus murkanya Tuhan. Ketika dia mengurus marahnya Tuhan. Ketika dia mengurus hatinya Tuhan yang sakit. Ketika dia mengurus hatinya Tuhan yang dinista oleh bangsa yang dia pilih sendiri, yang dia kuduskan. Yang dia katakan ini adalah imamat rajani, umat kepunyaanku. Tapi ternyata bangsa ini menista Tuhan, menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan cemburu. Nah, Musa ini ngurusin hatinya Tuhan. Nah, di situ Tuhan berkata, Musa mengurusin rumahku. Musa mengurusin hatinya Tuhan. Karena bangsa Israel ada di hatinya Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Musa. Dia berdiri di antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Jangan marah. Banyak hal. Sekali saya tidak membukanya satu persatu karena waktu. Tapi seringkali Musa selalu berkata, kenapa engkau murka? Engkau sudah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir dengan tanganmu yang perkasa luar biasa. Lalu engkau ingin membinasakan begitu saja. Apa kata bangsa-bangsa lain yang melihat kedahsyatan tanganmu ketika engkau membebaskan bangsa ini dari Mesir?
Musa memperhatikan, mengurus rumahnya, yaitu hatinya Tuhan. Itu adalah rumahnya Allah Bapa. Dia urus. Itu yang dia nomor satukan. Dia tidak mengurus ini, maksudnya bukan berarti tidak mengurus bangsa Israel. Tapi yang dia harus bersihkan, urus adalah marahnya Tuhan, murkanya Tuhan terlebih dahulu. Jangan marah Tuhan, jangan ini. Dia mohon ampun atas segala bangsa itu. Dia berdiri berdoa mohon ampun, meredahkan amarah Tuhan. Tetapi memang Tuhan adalah absolut, sangat mutlak, dan dia raja. Bila ada salah, tetap harus ada konsekuensi di dalam hal kesalahan tersebut, harus bayar. Tetap ada hukuman, tetapi tidak seperti murkanya dia. Nah, ini yang dimaksud dengan Musa ini setia di dalam hal mengurus rumahnya dia. Juga dia dengan melakukan hal tersebut, dia juga membela. Karena bangsa Israel ini juga kesayangannya Tuhan, miliknya Tuhan. Dan dia berani tampil, berani maju untuk membela, bukan membela bangsa Israel, tapi membela keinginan daripada Tuhan. Coba kita buka di dalam Yehezkiel. Yehezkiel 22. Yehezkiel 22 ayat 30. Tuhan berbicara di sini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada waktunya di mana Tuhan mencari siapa yang mau berdiri. Tidak ada lagi yang mau mengurusi rumahnya dia, hatinya dia. Tidak ada lagi yang mau berdiri. Dia mencari ada satu orang saja yang mau berdiri. Ada satu orang saja yang mau stand in the gap. Berdiri antara bangsa yang mau dimusnahkan dengan Tuhan. Tuhan mencari, tidak ada. Sehingga Tuhan mencurahkan murkanya. Nah, orang yang berdiri di antara orang mati dan Allah yang hidup itu adalah imam, para imam. Dan terlebih adalah imam besar. Yesus Kristus, dia berdiri di antara kita. Dia berdiri di antara kita dengan Bapa di surga. Kita ini semua umat, semua manusia ini akan kena murka dari Bapa, Allah Bapa yang luar biasa. Murka Allah Bapa, kita akan kena murka karena kita berdosa. Tapi Yesus Kristus satu-satunya imam besar yang dapat berdiri di antara Bapa dengan umat manusia. Makanya di Ibrani dikatakan Yesus lebih tinggi daripada Musa. Karena Musa hanya berdiri antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah Bapa. Namun Yesus Kristus, dia berdiri antara seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Yang dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, bahkan sampai masa depan, yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengurus rumahnya Bapa. Dia berdiri antara setiap orang yang percaya kepadanya dengan Bapa. Dia berdoa sebagai mediator, sebagai pengantara, sebagai intercessor. Dia berdoa, dia memohonkan ampun kita semua kepada Bapa. Dengan apa, saudara? Dengan darahnya dia. Dia persembahkan darahnya kepada Bapa. Dia menghadap kepada Bapa dengan membawa darahnya itu. Dan ketika Bapa melihat Yesus dengan darahnya itu, maka lunturlah, lululah hati Bapa. Karena dia melihat anaknya begitu setia, mau mati di kayu salib, merelakan tubuhnya dihancurkan, dan darahnya yang kudus dibawa masuk ke ruang Maha Kudus di surga. Dengan darah itu
kita beroleh penebusan dosa. Amin. Yesus berdiri, stand in the gap. Itulah imam besar. Itulah tugas imam besar. Mau melayani rumahnya. Makanya tadi di Ibrani 3 ayat 6. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, rumah besar. Dan rumahnya itu ialah kita. Kita dikepalainya. Kita diurusnya. Dia berdiri antara kita dengan Bapa. Dia mengurus rumahnya. Membersihkan rumahnya ini dengan darahnya yang kudus. Sehingga ketika Bapa melihat kita semua saudara, ada darah Yesus Kristus. Maka ia tidak murka atas dosa kita. Maka kita beroleh penebusan dosa. Imam besar, stand in the gap, menjadi pengantara. Tetapi ketika kita dikatakan bahwa kita adalah the royal priesthood, kerajaan imam-imam, kita juga memiliki tugas untuk itu. Untuk melayani rumahnya. Kemarin saya sampaikan ini adalah rumahnya. Memang tadi kita baca di sini, di Ibrani, bahwa kita adalah rumahnya, rumah besar. Nah ini yang harus kita layani. Bukan kita melayani diri sendiri saja, tapi rumah hati kita di dalam ini harus bersih. Ini tempatnya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di sini. Ini yang harus dilayani, ini yang harus bersih dilayani. Dan juga ada rumah-rumahnya yang lain, yaitu orang-orang yang lain. Ya, hamba-hambanya yang lain, itu juga rumahnya, itu juga harus diurus. Musa setia. Banyak rumahnya itu siapa aja, bukan hanya hati Bapa yang dia urus, tapi juga bangsa Israel itu adalah rumahnya, rumah daripada Bapa. Itu dia urus semua dengan setia. Tuhan Yesus menyatakan kepada para muridnya setelah dia memilih murid-muridnya. Kita buka di dalam Lukas. Kita buka dalam Lukas 12. Setelah Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran kepada para muridnya, banyak hal di situ disampaikan. Tapi saya mau membacanya dari ayat yang ke-29. Ya, Lukas 12 ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu pakai atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu, berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus mau menyampaikan pengajaran kepada para murid-muridnya saat ini. Jangan risaukan, jangan bingungkan soal makanan, minum. Ya, tapi urus kerajaan. Cari dahulu kerajaannya. Kerajaan Bapa itu yang harus kamu cari. Kalau hanya sekedar cari makan, minum, itu semua bangsa mencarinya. Yang tidak mengenal Allah Bapa pun mencarinya, semua mencarinya. Tapi bila kita mencari kerajaannya, kerajaan Allah Bapa, kerajaan surga, maka hal tersebut akan diberikan, ditambahkan kepada kita. Bahkan dikatakan di ayat 32, jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan apa saudara? Yaitu kerajaan imam-imam. The royal priesthood. Kerajaan the unshaken kingdom. Kerajaan yang tak tergoyahkan adalah the royal priesthood. Kerajaan imam-imam. Itu sudah diberikan, berkenan memberikan hal tersebut. Jadi juallah segala milikmu,
dan berilah sedekah. Artinya lepaskan segala kepemilikanmu. Artinya lepaskan segala egomu, lepaskan semuanya, jual semuanya. Bergantung kepada kerajaan itu. Kenapa dikatakan ini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tuan, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Sebagai imamat rajani, sebagai imamat rajani, kerajaan imam-imam, memang di dalam bilangan setelah kejadian pemberontakan daripada Korah, Tuhan menyampaikan suatu ketetapan tentang kewajiban dan apa yang menjadi bagian daripada para imam. Saya mau kembali lagi ya, di dalam bilangan 18 saya mau membacanya bagi saudara. Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan dari antara orang-orang Israel menjadi milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Sampai di situ dulu, saudara. Akulah bagianmu, milik pusakamu di antara orang-orang Israel. Imam besar, para imam Lewi tidak memperoleh pusaka, tidak memperoleh warisan. Tapi Tuhan berkata, akulah yang menjadi warisanmu, akulah milik pusakamu. Nah, ini seperti tadi yang Tuhan sampaikan di dalam Lukas 12. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Kerajaan itu adalah pusaka, warisan, the royal priesthood, the unshaken kingdom. Dan Tuhan adalah pusaka dari kita semua. Kita semua yang para imam, kita semua yang masuk dalam kerajaan the royal priesthood. Kita tidak memiliki warisan apa-apa di dunia ini, saudara. Tapi kita memiliki satu, yaitu Yesus Kristus sebagai pusakanya kita. Oleh karena itu Yesus katakan, lepaskan. Semua yang ada di dunia ini gak ada gunanya, gak ada artinya. Dalam artian itu bisa hilang. Ya, kita masih boleh beli rumah, ya, kita masih butuh rumah, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, butuh segala macam. Tetapi itu tidak menjadi suatu kekekalan, saudara. Hal tersebut bukan sesuatu yang kekal. Oleh karena itu ketika Tuhan berkata perintahnya jualah, itu lepaskan keterikatanmu dengan kepemilikanmu. Jangan sampai segala sesuatu yang kau miliki sekarang yang ada padamu itu begitu mengikat dirimu, melebihi ikatan daripada pusakamu, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita letakkan sebagai royal priesthood, kerajaan imam-imam. Kita tidak memiliki keterikatan dengan harta di dunia ini. Karena di dunia ini bukan pusakanya kita, bukan miliknya kita. Tapi Yesus Kristus, kerajaan surga, the unshaken kingdom, itulah pusakanya kita. Itu yang harus, karena dikatakan di sini, di ayat 34, Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, Tuhan mau kita sebagai the royal priesthood ini, di dalam hati kita ini bukan isinya harta, bukan isinya keduniawian, bukan isinya uang saja, tapi mau di dalam hati kita ini isinya adalah Yesus Kristus sebagai pusaka kita. Yesus Kristus satu-satunya harta kita. Itu yang harus ada di dalam kita sebagai royal priesthood. Itu
Karena Tuhan akan menyelidiki setiap para imam yang melayani Tuhan di akhir zaman ini. Diselidiki oleh Tuhan. Bagaimana hatimu, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatinya kita di mana? Hartanya kita di mana? Kalau saudara katakan, ini rumahku, ini hartaku, ini barang-barangku, semua perhiasan ini hartaku, ini yang aku miliki, berarti hatinya kita ada di benda tersebut. Tetapi kalau kita berkata, Yesus Kristus adalah pusakaku, hartaku, seperti yang Tuhan katakan, akulah pusakamu, akulah milik pusakamu, maka hati kita ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ada di dalam kita. Dan itulah sesungguhnya the royal priesthood. Kita lanjutkan di dalam Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Lalu kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Ini Petrus mulai bertanya. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia? Ingat tadi, pengurus rumah yang setia. Musa adalah setia mengurus rumahnya Tuhan. Tuhan Yesus adalah setia mengurus rumahnya Bapa. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin, saudara. Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kepada Petrus. Tapi Petrus mulai menolak, Tuhan, siapa tuh yang kau maksud? Dia masih belum paham. Kami atau semua orang? Ini kepada siapa? Yaitu kepada imamat rajanya yang Tuhan pilih. Lalu siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Itulah imam. Saudara, kita harus mau melayani rumahnya. Kita harus setia melayani rumahnya. Bukan saja rumahnya di sini, baik Allah ini kita pribadi, tapi hamba-hamba Tuhan yang lain, ya, yang ada, yang Tuhan taruh di rumahnya, itu juga harus kita urus. Itu juga harus kita layani.
Ya, Tuhan di ayat 43 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ketika nanti Tuhan Yesus datang, adakah kita melakukan tugas kita sebagai imamat raja, the royal priesthood? Tadi apa? Menjadi intercessor, menjadi perantara, berani berdiri di antara, stand in the gap, terus berdoa untuk orang-orang yang memberontak, terus berdoa untuk orang-orang yang mau dihukum oleh Tuhan, terus mendoakan, terus berani berdiri. Itu tugas imam. Dan juga di sini memberi makan. Siapa pengurus rumah yang setia? Seperti Musa, seperti Tuhan Yesus Kristus setia. Setia dalam apa? Memberi makanan kepada mereka pada waktunya. Makanan ini semuanya makanan rohani, makanan jasmani. Itu tugas imam untuk memberikan makan kepada setiap orang hamba-hambanya yang ada di rumahnya. Dalam keadaan apapun seorang imam harus melayani ini, memberi makan rohani dan jasmani. Harus mau, itu pelayanan yang harus dia lakukan sampai tuannya datang. Saudara, kapan Tuhan Yesus datang? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini memiliki pusaka, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dia segera datang, maka kita akan melaksanakan perintahnya, yaitu menjaga rumahnya, yaitu melayani rumahnya. Melayani rumahnya bukan hanya sekedar kita menyanyi, menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar kita datang beribadah, bukan hanya sekedar itu penting saudara, itu harus. Ya, seperti saudara di sini semua di menara doa. Ya, ada berapapun yang hadir, engkau begitu setia, pemusik, memuji WL, ya, si Speka tadi WL. Sekalipun sendiri, tapi dia tetap lakukan itu, pemusik semuanya, para pendoa, layani Tuhan. Di situ itu adalah engkau melakukan tugasmu setia sampai Tuhan Yesus datang. Engkau bertanggung jawab ketika engkau menyanyikan tadi, menyembah Tuhan, membawa orang untuk masuk ke hadirat Tuhan. Itu kau melayani, kau kasih makan rohani. Tidak seperti perumpamaan yang Tuhan katakan. Dikatakan ini, kalau kita melakukan itu kita akan berbahagia ketika Tuhan kita datang, ketika Tuhan Yesus datang dan melihat kita terus menerus melakukannya itu, kita menjadi orang yang berbahagia. Namun jika ketika ada seorang imam atau hambanya yang berkata bahwa Tuhan gak datang-datang, ya sudah, kita pesta pora aja, kita udah, dia pukul sana pukul sini, kemudian makan minum mabuk. Dan ketika Tuhan datang, tuannya datang, menemui dia sedang melakukan hal tersebut yang bukan melayani rumahnya, maka ia akan mengenal hukuman. Sama seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Dia dihukum dengan posisi, dengan hukuman yang sama ketika sama dengan orang yang tidak setia. Jadi tidak dianggap apa yang pernah dia lakukan, tidak dianggap. Oleh karena itu saudara, kita adalah the royal priesthood. Kita adalah pengurus rumah yang setia. Saya tahu saat ini saudara semua yang ada di menara doa menjadi seorang pengurus rumah yang setia. Tetap setia di menara doa Jakarta, mengurus rumahnya Tuhan yang setia. Ada orang, tidak ada orang, engkau tetap setia. Tuhan melihatmu dari atas. Tuhan melihatmu sama seperti ini. Memang Tuhan belum datang saat ini, tapi Tuhan melihat, dia sudah tahu. Hati ini Tuhan hadir di menara dan Tuhan melihat hatimu. Melihat ketika engkau memainkan musik, melihat ketika engkau menyembah, memimpin pujian. Hatimu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan melihat itu. Dan dia akan memberikan semuanya itu ditambahkan kepadamu semua. Karena engkau menaruh hartamu, yaitu Yesus Kristus, pusakamu di dalam hatimu. Engkau menaruh hatimu di dalam Yesus Kristus. Dia berkata, akulah pusakamu, akulah hartamu. Apa yang kita punyai hari ini saudara?
Berapa banyak kita memiliki harta, uang, mobil, rumah, segala macam. Itu bukan pusakanya kita, saudara. Itu bukan pusakanya. Kalau pusaka itu kekal selama-lamanya. Warisan itu kekal. Tapi yang ada pada kita ini tidak kekal. Oleh karena itu Tuhan berani berkata, Tuhan katakan mengajar kepada para muridnya, jual itu. Lepaskan segala kepemilikanmu tentang keduniawian. Tidak bisa memiliki dua Tuhan. Oh, aku pegang pusaka Tuhan, juga pegang warisan dunia. Tidak bisa. Kita harus melepaskan yang dunia dan kita memegang pusaka kita. Kerajaan yang tak tergoncangkan. The royal priesthood. Dan dia berkata, akulah pusaka.